Cara mengerjakan Dapodik versi terbaru, Dapodik versi 2023D dari awal sampai selesai. Perhatikan dan cermati, ikuti langsung lebih baik ya, biar teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. Silahkan kita akan share di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sulbeda, dan di video ini kita akan memberikan sharing kepada teman-teman sekalian cara mengerjakan Dapodik dengan cepat sampai dari awal sampai tuntas. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah versi Dapodik yang terbaru. Jika teman-teman belum menginstal yang terbaru, silahkan bisa cek di video sebelumnya atau bisa dicek di playlist Schoolpedia Dapodik ya 2023. Itu sudah ada cara update cara installnya dengan lengkap ya. Baik, langsung saja. Jadi pertama-tama teman-teman di sini harus mengedit terlebih dahulu untuk data sekolah di sini ya. Kita klik data sekolah. Nah, setelah diklik data sekolah, teman-teman sekalian nanti akan dilanjutkan ya, menunggu ya seperti biasa progres ya. Nah, sambil menunggu teman-teman pastikan ya, jangan lupa like dan subscribe ya untuk channel ini biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel Schoolpedia ini ya. Oke, nah ini masih memuat data dan nanti akan seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah, perlu dipahami baik-baik. Yang pertama, teman-teman harus mengerjakan data periodik seperti ini, wajib ya untuk mengerjakan. Nah, teman-teman yang di bagian atas ini identitas ya bisa diperbaiki misalkan ada perubahan atau ada hal-hal yang baru misalkan ya. Nah, di sini teman-teman kalau tidak perubahan langsung ke data periodik bisa dipilih ya. Pertama adalah waktu penyelenggaraan di sekolah teman-teman itu apakah pagi, siang, malam ya. Silakan diisi. Di sini saya contohkan adalah pagi 6 hari ya, kebetulan di sekolah sini ya. Kemudian sumber listriknya pakai apa? PLN atau mungkin pakai yang lainnya ya, daya listriknya berapa. Nah, kemudian waktu ketersediaan listrik ya, sepanjang waktu atau pagi malam ya, bersedia menerima BOSP atau tidak ya. Nah, kemudian geser lagi ke bawah ya, sertifikasi ISO sudah sertifikasi belum. Ya, kemudian internet ada atau tidak diisi ya. Nah, diisinya adalah Telkom internetnya apa di tempat teman-teman ya. Nah, akses internet alternatif itu ada tidak? Kalau tidak ada ya isi saja tidak ada. Nah, jika sudah ya, teman-teman jangan lupa disimpan. Saya sarankan simpan. Teman-teman sebenarnya bisa mengerjakan ya, ini kerjakan semua, simpan, tapi itu tidak direkomendasikan. Ya, sebaiknya selesai ini langsung simpan. Kenapa? Biar tersimpan sedikit demi sedikit. Kalau ada error, jadi nggak khawatir data yang sudah dibuat ya. Nah, kemudian sanitasi teman-teman ya, seperti biasa kita harus mengedit data sanitasi mulai dari sumber air ya, kita isi sumber airnya dari teman-teman itu sumber airnya apa ya. Nah, kita isi di sini. Kemudian sumber air minumnya apa ya? Ini saya besarkan dulu ya biar lebih jelas, lebih detail. Nah, begini. Nah, sumber air minumnya teman-teman di tempat ini apakah disediakan oleh sekolah, siswa ya. Kecukupan air bersih apakah cukup atau tidak. Kemudian sekolah menyediakan jamban ya. Untuk fasilitas pendukung yang digunakan oleh siswa kebutuhan khusus ada tidak? Tipe jamban. Ya, sekolah menyediakan pembalut ya atau tidak, diisi semua teman-teman ya. Nah, kemudian jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti cuci tangan ya diisi. Kemudian jumlah keseluruhan tempat cuci tangan diisi juga ya. Kita isi di sini angka ya, teman-teman ya, di sini ya diisi dengan angka jumlahnya ya, jumlah keseluruhan. Oh, ini read only, sorry ya, read only ini teman-teman ya. Nah, ini tidak bisa diedit. Ini berdasarkan data isian Sarpras nanti teman-teman ya ini. Dari data Sarpras nanti di bagian ini teman-teman di bagian Sarpras ini ya. Nah, kemudian kita lanjut apakah sabun air mengalir ya, ya. Sekolah memiliki saluran pembuangan ada tidak? Ya, ada saluran. Kemudian sekolah pernah mengurusi tangki septik ya. Kemudian sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air. Kemudian sekolah menyediakan tempat sampah ya di setiap kelas. Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban ya. Sekolah menyediakan cermin. Nah, kita isi disesuaikan dengan tempat teman-teman ya. Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara ya, tempat pembuangan sampah sementara. Ya, silahkan teman-teman bisa diisi intinya sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing teman-teman ya. Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin. Ada perencanaan penganggaran.
Ada kegiatan rutin melibatkan siswa untuk merawat sanitasi. Ada kemitraan dengan pihak luar ya, misalkan terkait dengan sanitasi ya teman-teman ya, ada atau tidak. Kalau tidak ada ya isi, kalau ada bisa diisi. Nah, berikutnya adalah untuk bagian, ini otomatis ya dari Sarpras teman-teman ya, dari Sarpras ya. Ini nanti akan otomatis ya, read only ya, ini ya, read only artinya hanya bisa dilihat saja, kalau nanti ngeditnya di sini, Sarpras ya. Nah, berikutnya teman-teman, kita cek lagi di sini, ini tidak bisa diedit ya, harus dari Sarpras. Sekolah memiliki media komunikasi ya, untuk sanitasi diisi, kebersihan kesehatan menstruasi, perawatan, keamanan pangan, ayo minum air ya, kalau sudah simpan, ya isi ya teman-teman ya. Nah ini, agak sedikit kami percepat ya untuk memberikan contoh. Lalu di data dinamis teman-teman ya. Data dinamis ini ya kalau teman-teman ada, untuk data dinamisnya misalkan ada ya bisa ditambahkan ya. Kebetulan di sini tidak ada, kita lanjut kepanitiaan sekolah. Nah kepanitiaan sekolah ini misalkan teman-teman ada tim literasi ya dan lain sebagainya, tim-tim ya piket ya seperti contoh di sini. Ya, blockgrant, layanan khusus, program inklusi ini diisi teman-teman ya sesuai dengan kondisi teman-teman ya. Nah, kita lanjut ekstrakurikuler ya, di tempat teman-teman itu ekstranya ada atau tidak diisi ya. Pondok pesantren bagi sekolah pondok pesantren dan akreditasi. Nah, untuk akreditasi ini otomatis ya tertarik data dan kita tidak bisa edit ya teman-teman ya. Ini nah jika sudah teman-teman, ya ini sudah, nah langkah berikutnya teman-teman menuju ke data Sarpras. Nah, klik Sarpras, tanah dan bangunan diklik dulu. Nah, biasanya teman-teman bisa langsung ke menu aksi biasanya untuk mengisi lebih cepat biasanya ya. Klik ya menu aksi. Di sini menu aksi untuk mengcopy ya data di semester sebelumnya, diklik salin data periodik, kita klik ya. Nah, nanti baru bisa diperbaiki. Ini cara cepatnya teman-teman ya, tapi kalau teman-teman mau kerja secara manual ya silahkan ya. Tapi tidak saya sarankan ya. Silahkan diedit sesuai dengan yang terbaru ya. Ini, jadi sudah dimasukkan data periodiknya, tinggal diedit ya sesuai dengan yang terbaru saat ini teman-teman sekalian ya. Nah, ini untuk tanah bangunan, kemudian ruang ya. Ruang ini juga teman-teman bisa diperbaiki, dilengkapi nanti ya ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang lab, ruang perpus, ruang kamar mandi, ruang penunjang lainnya. Dan ini nanti ya kita cek nanti apakah ada yang tidak valid teman-teman ya. Nanti bisa dicek ya misalkan per kelas ya bisa ditampilkan di sini. Nah, kemudian cek di kondisi ruangnya nanti ya. Nah, tapi nanti ini untuk rincian kerusakannya ya. Itu. Nah, kalau tidak ada kita skip lanjut alat angkutan barang ya. Misalkan teman-teman di sekolahnya ada ya, bisa dilengkapi, ditambahkan ya, angkutan dan buku ini teman-teman ya. Nah, bisa dilengkapi ya. Nah, berikutnya untuk GTK teman-teman ya. Nah, jadi untuk GTK ini ya, untuk data guru dan tendik, GTK nonaktif ini kalau ada perubahan ya bisa diedit ya, kalau tidak ada ya lanjut ya skip. Kemudian peserta didik juga sama teman-teman, kalau datanya di semester 1 sudah aman ya tinggal lanjut ya, tinggal lanjut peserta didik. Nah, kalau teman-teman mungkin mau request, mau dimintakan tutorial tentang apa, boleh tinggalkan di kolom komentar juga ya. Lalu ada rombongan belajar, ada reguler dan ekskul teman-teman, isi ya reguler ya seperti biasa. Ya, teman-teman bisa menggunakan menu aksi di sini lebih cepat ya. Jadi klik menu aksi di sini lanjutkan semester. Jadi melanjutkan semester sebelumnya. Klik ya lah kemudian kita klik di sini nama rombelnya ya, kelas 1 tinggal simpan dan tutup. Ya, artinya melanjutkan semester di kelas 1 kemarin ya. Itu. Kelas 1 sudah. Nah, berikutnya kita menu aksi lagi lanjutkan semester, rombelnya kelas 2. Nah, kita simpan dan tutup. Itu teman-teman ya. Nah, gitu ya. Dan ini bisa dilanjutkan ya sampai tuntas atau sampai selesai untuk rombongannya ya. Sekarang kita lanjutkan untuk kelas berikutnya. Nah, ini untuk jenjang SD. Kalau SMP ya sama kurang lebih ya. Nah, ini lanjut untuk semester 1 teman-teman ya. Oke, kita lanjut semester berikutnya. Nah, teman-teman sambil juga mempraktikkan juga ya biar
langsung bisa mengikuti ya. Kalau ada kendala, masalah, jangan lupa ditinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa teman-teman yang belum like video ini. Nah, untuk apa? Biar kita semangat menyajikan sebuah video, sebuah konten yang berbobot, yang bermanfaat tuh untuk teman-teman semuanya ya. Oke, tinggal satu kelas lagi. Kita lengkapi sekalian. Dan kelas 6, simpan dan tutup. Yes. Oke, sudah selesai semua untuk lanjut semester ya. Nah, langkah berikutnya jika sudah juga rombongan ekskul teman-teman kalau ada ya. Nah, kalau ada kita klik menu aksi teman-teman, lanjutkan rombel kurikuler ya. Nah, kebetulan ini belum terdata ya ekskulnya, kemarin belum sempat sinkron ya, jadi nggak masuk. Kalau teman-teman di tempat teman-teman ada bisa lanjut semester ya. Kita kembali ke reguler, sekarang kita bisa cek di pembelajarannya, misalkan kurikulum SD Merdeka, kita cek di pembelajaran ya. Nah, apakah masih tersimpan? Ya, tidak ada. Jadi kita harus memasukkan secara manual, teman-teman ya. Dan di sini saya contohkan untuk satu kelas di sini. Jadi teman-teman bisa edit ya. Pertama tentu dari pendidikan agama ya, untuk mapel agama. Jadi teman-teman bisa isi PTK-nya siapa di sini. Ya, PTK-nya untuk agama, kemudian SK mengajarnya disesuaikan dengan SK yang ada di tempat teman-teman ya. Jadi SK-nya ini tentu berbeda-beda, setiap teman ada yang SK per semester ya, ada yang SK per tahun ya, disesuaikan dengan kondisi di sekolah teman-teman, gitu aja ya. Oke gitu, kemudian tanggal SK-nya ya, kalau saya contohkan di sini adalah untuk SK per semester. Jadi ini menggunakan SK di semester 1 kemarin karena SK-nya per 1 tahun kalau di sekolah ini contohnya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut. Nah, jika sudah ini ya kita copy biar cepat ya teman-teman. Nah, ini agama sudah, lanjut ke mapel berikutnya atau biasanya guru kelas di sini biar lebih cepat biasanya untuk SD ya. Kalau SMP bisa disesuaikan untuk mapel teman-teman ya. Nah, kemudian SK mengajar dan tanggal SK-nya ya. Oke, berikutnya mapel olahraga, lengkapi semua. Nah, berikutnya ya sudah ya. Mapel ini sudah dan ini ya, nah nanti tinggal disesuaikan teman-teman yang misalkan ada mapel tambahan seni musik, seni tari ya, itu ya dan P5 ini ya, bisa ditambahkan teman-teman ya. Intinya dilengkapi sampai selesai semua ya dan kalau sudah jangan lupa diklik simpan ya. Gitu teman-teman ya, ini sudah beres ya dan langkah berikutnya teman-teman ini bisa di-close atau ditutup dan dilanjutkan di kelas berikutnya, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semuanya sampai tuntas, sampai selesai ya. Nah, nanti kalau sudah teman-teman menuju ke tahap berikutnya yaitu jadwal ya, jadwal di sini. Nanti teman-teman mengisi jadwal ya, dipilih ruangannya dulu, contoh kelas 1 tadi ya. Nah, untuk kelas 1 harus ditambahkan ya jadwalnya hari Senin kita tambahkan pembelajarannya misalkan pelajaran di sini belum kelas 4 keliru ya, kelas 1 yang sudah kita input tadi ya. Ini untuk contoh nanti teman-teman bisa explore lengkapi ya. Saya yakin ini contoh untuk menstimulus teman-teman nanti bisa langsung ditindaklanjuti. Kalau kita tunjukkan semua ya terlalu lama nanti ya. Nah, teman-teman juga jangan lupa menambahkan jamnya ini ya. Jam pelajarannya ditambahkan ya. Kalau tidak ditambahkan nanti tidak akan terbaca teman-teman ya. Jadi, oh ini terlewat harus cocok ya. Harus cocok. Aduh, keliru lagi nih. Sorry, sorry, sorry. Ya, 24. Oke, ini 4. Nah, gitu ya. Jangan lupa, jangan sampai lupa ya. Kalau lewat nanti nggak mau. Kita simpan teman-teman ya. Nah, sekarang kita isi ya, tambah di kelas 1 pembelajarannya kita cek ya mulai dari agama dan ini jadwalnya disesuaikan dengan jadwal pembelajaran di kelas teman-teman ya.
Nah, alokasi jam agama 4 jam ya. Oke, kemudian ditambah ya dengan mapel kelas ya, misalkan pembelajaran ini guru kelas ya, ditambah 1 hari 2 jam mulai jam kelima ya, kita klik simpan. Nah, ini untuk hari Senin. Kita lanjut hari Selasa, jadwalnya kita isi ya, sekali lagi ini disesuaikan dengan jadwal di sekolah teman-teman ya. Jam pertama ya olahraga ditambah dilanjutkan di guru kelasnya ya. Jamnya jangan lupa jangan sampai keliru ya, diisi ya jamnya ya. Ya 2. Oke, kita lanjut sekarang hari Rabu juga. Berarti tinggal kita tambahkan untuk guru kelasnya. Guru kelasnya 6 jam hari Rabu ya. Oke. Berikutnya Kamis ya. Tambah. Nah, ini contoh ya, nanti teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut termasuk jam P5-nya ya. Bisa diisi semua. Kita isi dulu. Oke, Jumat kita tambah. Ya, nah sekarang hari Sabtu sisa berapa jam ya? Nah, biasanya ditambah ya, sisa 2 jam biasanya dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan diri ya. Nah, ini kurang lebih teman-teman ya, kalau sudah seperti ini, maka sudah diisi semua ya, kelas 1 nanti dilanjut di kelas berikutnya ya. Kelas berikutnya ruang kelas 2 ini ya, dan seterusnya sampai semua kelas sudah beres ya. Nah, sampai di sini teman-teman bisa langsung melakukan sinkron ya. Nah, untuk cara melakukan sinkron teman-teman harus tukar pengguna ya. Tukar pengguna ya, klik di pengaturan. Lalu bisa tukar pengguna ya, tukar akses pengguna di sini. Masukkan kode, klik OK. Nah, kemudian pindah ke kepala sekolah, tukar pengguna. Ya, oke. Nah, ini kita tukar pengguna ke akun kepala sekolah dari sekolah teman-teman ya. Nah, langkah berikutnya bisa menuju validasi dulu seperti biasa kita validasi lokal ya. Klik validasi lokal di sini ya. Kita klik semuanya seperti biasa ya. Kita tunggu pengecekan sistem, tinggal ditunggu loading seperti ini, ditunggu saja teman-teman ya. Ketika ya. Nah, yang penting perlu dipastikan teman-teman ya, untuk datanya tidak ada yang tidak valid ya, artinya sudah valid semua ya, nanti baru bisa sinkron. Oh iya teman-teman, jangan lupa ini ada invalid untuk peserta didik ya, kita lupa untuk mengcopy ya data periodik ya. Intinya ini kalau sudah valid semua bisa langsung sinkron ya. Nah, karena ini ada yang belum valid, nah maka nanti kasus di teman-teman berbeda ya, karena ini rombongan belajar tadi belum kita bereskan, maka ada invalidnya ya. Rombongan tadi ya, ada belum belum diisi pembelajaran tadi ya untuk kelas, sekarang kita contohkan baru kelas 1 tadi ya. Nah, berikutnya peserta didik ya, ini ada invalid 62 sekaligus kita berikan tutorialnya, kita kembali ke admin dulu. Oke. Nah, kita kembali ke admin ya, untuk siswa tadi banyak yang invalid teman-teman ya. Lupa terlewat ya. Jadi peserta didik, klik di peserta didik ini ya. Nah, langkah berikutnya setelah diklik peserta didik, berikutnya teman-teman bisa klik salin data periodik ya. Jadi menyimpan data atau menarik data di semester sebelumnya ya. Salin data periodik, klik ya di sini. Nah, jadi menarik data di semester 1 kemarin ya. Kita klik OK dan ini sudah pasti tidak invalid lagi. Kita klik validasi lokal ya. Dan kita cek di peserta didik. Nah, invalidnya sudah tidak ada ya, sudah tidak ada. Nah, ini hanya ada warning, kalau kuning masih bisa sinkron teman-teman. Ini nanti bisa dilengkapi, dibereskan sampai tuntas teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman, ini sudah valid dan nah untuk masalah rombel tadi memang kita belum menambahkan ya. Dan nanti di video-video berikutnya kita akan menyajikan tutorial lebih detail ya, misalkan teman-teman
bingung masalah cara input pembelajaran ya, cara input rombel, ya, edit data siswa, bisa tinggalkan di kolom komentar, kita akan berikan tutorialnya secara detail lengkap ya. Nah, sementara seperti itu ya, jika video ini bermanfaat, pastikan teman-teman jangan lupa ya untuk pencet tombol like, subscribe-nya dulu ya, biar nggak ketinggalan update menarik, update terbaru dari channel ini Schoolopedia yang akan membantu sahabat semuanya di sekolah Anda, di sekolah masing-masing. Dan di sini terima kasih telah menyimak. Schoolopedia sign out. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.